Sabtu 11 Oktober 2025, 1 Raja-Raja 2 ayat 1-3. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalannya, dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan, kemanapun engkau melangkah." Bagi sebagian orang, secara khusus orang Batak, tona katanya penting. Dan beberapa kali dalam kesempatan ketika ada kedukaan, saya juga melihat ada orang yang meratap, bahkan mengadung, atau meratap ya bahasa Bataknya, mengadung. Dia mengatakan, "Wah sadang martona ho bapak, wah sadang martona ho pung." Nah, yang artinya kira-kira begini, kenapa tidak ada pesan-pesanmu bapak? Wah, kenapa enggak ada pesanmu opung katanya. Nah, ternyata bagi sebagian besar orang Batak, pona itu penting. Apalagi pesan dari orang yang dikasihi atau yang berpengaruh bagi kehidupan kita. Apalagi kalau pesan terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian orang mengatakan kalau pesan terakhir adalah pesan yang penting katanya. Dan gak sedikit orang membabi buta berpikir bahwa pesan itu karena saking pentingnya harus dilaksanakan. Pertanyaannya bagaimana jika pesan itu isinya ternyata berisi kebencian, dendam, sakit hati, atau hal-hal yang negatif? Bagaimana dengan keturunan atau orang yang mendengar pesan terakhir itu? Apalagi jika dia kurang nalar dan kurang paham tentang mengerti arti kebenaran. Lalu dengan membabi buta, dia melakukan itu. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang sedang mengalami menjelang kematian, dan sudah berkumpul dengan keluarga, dia berpesan kepada anaknya. Sebenarnya dia tidak bermaksud berpesan. Lalu mengatakan, "Kau tahu nak, waktu kau kecil, kau sempat kepalamu taratuk, kena pukul kosen pintu. Waktu itu namburumu sedang ngasih makan. Bapak sempat marah. Tapi nak," berhenti diam. Ternyata belum selesai, "Dumitos mahusana." Lalu anaknya menanggapi, "Loh, dia berpikir, tapi karena memang kepalanya pernah taratuk, dia berpikir, berarti Bapak masih marah sama Namburu dan aku harus melanjutkan kemarahanku." Dan sejak itu dia benci sama Namburunya dan seluruh keturunannya. Teman-teman kasih Tuhan, tona itu sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting. Bagaimana kita menyampaikan pesan itu, dan pesan itu berisi suatu hal yang memang penting dalam kehidupan. Oleh karena itu lebih baik pelihara hati kita masing-masing semua. Apalagi sebagai orang-orang yang dipandang sebagai orang teladan. Sebagai orang yang berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Isi hati, jaga pikiran. Isi hatimu dengan cinta akan Tuhan. Dan ini yang menarik dari Daud ketika Daud menyampaikan pesan terakhir kepada Salomo. Dia menyampaikan pesan yang memang penting. Mengenai makna dan tujuan hidup. Ini bukan pesan sembarangan. Daud menyampaikan supaya Salomo ingat akan Tuhan selalu. Bahkan Salomo harus menaati dan tunduk, bahkan menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kira-kira mengapa Daud melakukan hal itu? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, Daud saat kehidupannya baik-baik saja. Ketika menanjak, terhormat menjadi Raja Israel Raya, semua orang tunduk, bahkan banyak daerah ditaklukkan dia. Ternyata disitulah saat dia berhasil. Di situ dia mengalami kekelaman sesungguhnya. Dia jatuh dalam dosa. Bahkan dia mulai melupakan Tuhan. Tetapi dalam pengalaman hidup Daud, ketika dia kecil lemah, dia bisa mengalahkan Goliat. Dan kemudian ketika dia menjadi pelarian dan dikejar-kejar buronan mertuanya Saul. Saul ingin membunuh dia. Dia berjalan dengan banyak kesusahan.
Lalu anaknya sendiri mau membunuh dia, Absalom. Dalam pelarian dicemooh orang, dihina, direndahkan orang. Justru Daud mengalami hal penting dalam hidupnya. Ternyata sekalipun Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Bahkan di situ sudah ditemukan. Ternyata hidup ini sangat berarti. Maka Tuhan pelihara. Bahkan melewati kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Di sanalah Daud mengatakan kepada anaknya, Salomo, bahwa hidup ini sungguh amat berarti kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, tujuan hidup ini ternyata adalah memenuhi panggilan Tuhan. Dan itu yang disampaikan Daud kepada Salomo dan juga kepada kita Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Lihat zaman ini, banyak orang mudah putus asa. Ada yang tiba-tiba bunuh diri. Ada yang karena kegagalan, karena apa, tiba-tiba langsung resiliensi mentalnya hancur dan dia menjadi kehilangan akal sehat. Sebagian juga, bahkan anak kecil, karena kecemasan, tantrum tiba-tiba. Lihatlah, di zaman ini makin banyak orang merasa lonely in the crowd. Bahkan juga banyak sekali persoalan-persoalan psikologis. Jangan-jangan di zaman ini kita rentan sekali untuk mengenal atau memaknai kehidupan. Seolah-olah hidup ini berarti kalau kita bisa meraih, kita bisa dapat untung, kita bisa dapat begini, saya dihormati karena keberadaan begini, mengejar jabatan, dan semuanya. Yang semuanya adalah ukuran dunia. Ternyata makna hidup bukan soal itu. Karena dunia menyajikan persaingan, sikut kanan, sikut kiri, akhirnya terhilang banyak orang. Firman Tuhan hari mengingatkan kita, lebih baik wariskanlah pengalaman imanmu, pengenalanmu akan Tuhan kepada keturunanmu. Itu akan membekali dia dengan harta yang sangat melimpah. Apa itu? Keteguhan dan ketangguhan menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu Amanginang, Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, kesetiaanmu akan menjadi teladan bagi anak-anakmu. Dan biarlah hidup kita tetap di dalam cintakan Tuhan, sehingga kita mampu memberikan pesan yang baik. Dan itulah benar-benar tona yang perlu diwariskan. Tuhan berkati.